Bab 2 Diagram Bintang. Xiaofan membuka matanya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar berdiri di bawah langit berbintang yang mengambang dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang itu menutupinya. Ada di mana aku? Xiaofan melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun selain bintang. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tempat seperti ini. Dia juga tidak tahu di mana tempat ini. Apakah dia masih hidup? Namun pada saat ini, dada Xiaofan berdebar dengan hebat, jantungnya berdetak sangat kencang. Kemudian, ada semacam energi yang agung tiba-tiba muncul di benaknya. Tanah pun bergetar dan bintang-bintang di langit berkilauan dengan berbagai warna yang indah. Diagram bintang. Diagram itu adalah harta karun kuno yang tertinggi. Ada 3.600 bintang yang berisi keterampilan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, harta karun sihir dan sumber daya. Setelah beberapa saat, Xiaofan perlahan membuka matanya. Dia sangat bersemangat. Energi tersebut baru saja memberitahunya cara membuka dan menggunakan diagram bintang. Setiap kali kamu mencapai tahap tertentu, kamu dapat menghancurkan bintang dengan kekuatanmu sendiri dan mendapatkan berbagai jenis keterampilan kultivasi, harta karun rahasia dan sumber daya yang tersegal di dalam bintang yang hancur. Kamu bisa langsung mendapatkan harta karun di bintang pertama dengan membuat diagram bintang mengidentifikasimu sebagai masternya melalui darah untuk pertama kalinya. Selain itu, setelah diagram mengidentifikasi masternya, kamu akan dibaptis oleh kekuatan bintang di dalamnya dan kamu bisa meningkatkan bakatmu. Xiaofan menggores telapak tangan kiri dengan kukunya dan darah pun menetes ke tanah. Duar. Sebuah bintang di langit pecah berkeping-keping dengan suara yang keras dan berbagai jenis harta karun yang ada di dalamnya pun muncul di hadapan Xiaofan. Saat harta karun muncul dari dalam bintang, Xiaofan merasa seperti sedang bermimpi. Dia sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan tidak sabar untuk memeriksa harta karun yang dia peroleh. Batu-batu spiritual itu tertumpuk seperti gunung kecil dengan puluhan eliksir dan sebuah keterampilan kultivasi di sampingnya. Setidaknya ada ribuan batu spiritual dan semua kualitasnya unggul. Ada begitu banyak eliksir berharga. Keterampilan kultivasi ini. Xiaofan menarik napas dalam-dalam ketika dia mengambil keterampilan kultivasi. Keterampilan itu adalah keterampilan kultivasi pada tahap tertinggi di tingkat hitam, yaitu formula stok naga dan gajah. Keterampilan kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat surga, tingkat bumi, tingkat hitam, dan tingkat kuning. Keterampilan kultivasi pada tingkat rendah di tingkat kuning sangatlah umum, dan keterampilan kultivasi tingkat kuning di tahap menengah dapat diperoleh dengan hal tertentu. Adapun keterampilan kultivasi yang berada di tahap atas di tingkat kuning biasanya dikendalikan oleh beberapa keluarga besar dan tidak akan bisa didapatkan oleh orang biasa. Keterampilan tingkat hitam bahkan lebih langka. Meskipun keluarga Xiao adalah keluarga besar di kota Jingchuan, tingkat keterampilan kultivasi tertinggi dalam keluarganya hanya berada di tahap tertinggi di tingkat kuning. Sebagai keluarga paling kuat di kota Jingchuan, keluarga Long hanya memiliki keterampilan kultivasi di tahap rendah di tingkat hitam yang dianggap sebagai harta karun turun-temurun. Hanya keturunan langsung dari keluarga Long yang bisa mempelajarinya. Sekarang, ayah Xiaofan menikahkannya dengan keluarga Long karena dia ingin mendapatkan keterampilan tingkat hitam melalui pernikahan. Melihat keterampilan kultivasi yang ada di dalam genggamannya, Xiaofan mencoba menahan kegembiraannya dan bergumam. Bakat kultivasi dan kemampuanku telah ditingkatkan oleh diagram bintang. Mulai sekarang, aku bukan lagi seorang pecundang. Xiaofan kembali tersadar dari diagram bintang. Dia membuka mata dan merasakan sakit di dadanya yang membuatnya langsung memegang dadanya dengan tangannya. Kenapa pakaianku jadi seperti ini? Pakaian yang sebelumnya Fan gunakan telah berubah, saat ini dia mengenakan pakaian pengantin dan sedang berbaring di dalam ruangan yang asing. Apa kamu sudah bangun? Suara seorang wanita datang dari samping dan suaranya sangat nyaman untuk didengar. Xiaofan
melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di sampingnya. Wanita itu menggunakan cadar yang menutupi separuh wajahnya. Namun, tanda lahir merah masih terlihat di pipi kirinya. Xiaofan bahkan tidak perlu untuk bertanya, dia sudah bisa menebak siapa wanita itu. Dia adalah Nona Long dari keluarga Long, Long Miaoyin. Kenapa aku ada di sini? Sudah berapa lama aku koma? Xiaofan berusaha untuk duduk sambil bertanya. Setelah dibuat pingsan oleh Xiao Tian, dia tidak ingat apa yang selanjutnya terjadi. Kamu dikirim ke sini oleh keluarga Xiao. Kamu sudah koma selama 3 hari. Jawabnya dengan suara yang menenangkan. Tanpa tanda lahir di wajahnya, Xiaofan yakin bahwa Long Miaoyin pasti cantik. Xiaofan masih sedikit bingung, jadi Long Miaoyin melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao mengirimmu ke sini dan pada saat itu kamu sedang sekarat. Mereka meminta keluarga Long untuk menepati janji mereka. Tentu saja, keluarga Long tidak mau melakukannya. Tapi, Xiao Tian mengancam mereka dengan identitasnya sebagai murid istana ilusi. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Akhirnya Xiaofan tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan setelah Long Miaoyin menjelaskan semuanya kepadanya. Xiao Tian khawatir kalau Xiaofan meninggal saat masih berada di keluarga Xiao. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyelesaikan kesepakatannya dengan keluarga Long yang sebelumnya dan tidak bisa mendapatkan 1000 batu spiritual serta keterampilan kultivasi warisan leluhur keluarga Long. Jadi, dia meminta seseorang untuk mengganti pakaian Xiaofan menjadi pakaian pengantin dan langsung mengirimnya ke keluarga Long, kemudian menikahkan Xiaofan dengan Long Miaoyin. Long Miaoyin memang memiliki status yang rendah di dalam keluarga Long, tapi keluarga Long tidak sebodoh itu. Mereka hanya ingin memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Xiao. Jadi, apa gunanya menikahi Long Miaoyin dengan orang yang sekarat? Pada akhirnya, di bawah ancaman Xiao Tian, keluarga Long hanya bisa berkompromi. Keluarga Long tidak ingin menyebarkan berita ini, jadi mereka tidak mau mempublikasikannya. Hanya beberapa orang di keluarga Long dan pihak tertentu yang mengetahui tentang pernikahan ini. Mereka bahkan tidak mengizinkan Xiaofan untuk muncul di hari pernikahannya. Xiaofan merasa kecewa. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menatap Long Miaoyin. Apakah kamu yang selama ini merawatku? Long Miaoyin mengangguk dan menundukkan kepalanya seperti seorang gadis kecil yang pemalu. Xiaofan tersentuh dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Apa kamu lapar? Aku akan membuatkanmu bubur di dapur," bisik Long Miaoyin. Xiaofan pun mengangguk. Dia kelaparan setelah koma selama berhari-hari. Ketika Long Miaoyin sudah pergi, Xiaofan merasakan sakit di dadanya dan mengabaikannya. "Xiao Tian, kamu tidak menganggapku sebagai saudaramu ketika kamu memukulku. Kalau aku tidak beruntung, aku pasti sudah mati." Xiaofan merajuk. Jika dia tidak sempat untuk mengaktifkan diagram bintang, dan dia masih bisa bertahan hidup dari serangannya, dia pasti akan cacat selama sisa hidupnya. Xiaofan bersyukur karena Long Miaoyin telah merawatnya saat dia dalam keadaan koma. Xiaofan melepaskan pakaian pengantinnya, kemudian melihat dadanya yang terlilit dengan sepotong kain. Sepotong kain ini telah bersamanya sejak dia masih kecil. Xiaofan tidak tahu dari mana asalnya, tapi kain ini selalu melingkari dadanya. Dia tidak menyangka bahwa kain ini adalah diagram bintang, harta karun tertinggi dari surga.